terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Wow, dari Jambi. Nanti bulan Oktober kalau enggak September saya ke Jambi. Ya, Hendrik. Nanti yang di Manado ya, akhir bulan ini yang ada di Manado ya, 30 Agustus saya ke Manado. Betty, Midu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih terus diberi kepercayaan untuk terus mengenal Engkau lebih lagi. Kami mau bangun semangat karena tanpa firman-Mu itu membuat setiap hari kami diperhadapkan dengan realita kenyataan hidup yang setiap hari membuat kami takut. Ketika kami dengar firman, itu membangkitkan semangat kami untuk kami tidak takut berjalan maju karena kami tahu bahwa setiap tantangan, setiap masalah itu baik buat kami semua. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Apapun terjadi, gak perlu takut. Kemarin saya dikonselingi seseorang ya, dan dia berkata gini, Bu, tolong ya Bu, saya punya seorang saudara yang perlu konseling dengan ibu karena hari-hari ini karena tekanan depresi yang besar sampai hari ini saudara saya yang tadinya periang, punya semangat ya, punya mental yang kelihatannya dia juga nggak gampang putus asa. Ternyata Bu, orang kalau sudah menghadapi realita yang buruk ya Bu, bisa error ya. Dia cerita katanya saudaranya itu sampai hampir kena penyakit sakit jiwa, itu istilahnya apa itu. Dan benar-benar itu sampai di luar kendali ya, sampai bisa marah-marah sendiri, ngomong-ngomong sendiri, nangis-nangis sendiri, berkata-kata sendiri. Itu arahnya sudah menuju penyakit yang namanya depresi tingkat tinggi. Kalau terus tidak dipulihkan maka akan kena sakit jiwa. Lama-lama dibawa ke rumah sakit jiwa sama keluarganya. Itu sebabnya hari-hari ini percayalah, setiap kita ini kalau bisa menjalani dengan semangat, saudara percaya di balik setiap masalah itu senyatanya ada janji dan jaminan Tuhan. Orang dunia kalang kabut, tapi buat saudara dan saya tidak perlu hari ini panik. Orang yang panik, sekali lagi orang yang panik itu yang jadi sasaran iblis untuk dikerjai habis-habisan. Orang yang tidak punya iman, yang imannya naik turun, yang percaya kepada Tuhan cuman fokus sama hasil, itu orang yang akan dijadikan bulan-bulanan. Bagaimana kita bisa kuat? Jangan pernah fokus sama hasil. Sekali lagi, kalau kita menjalani hidup, tidak usah lihat hasil. Mulai sekarang, kuatkan hati, jangan melihat hasil, tapi terus pandang Tuhan. Tuhan, masalahku tambah berat, tidak apa-apa. Memang hidup itu bukan disuruh menikmati hasil. Ikut Kristus itu harus bisa menikmati proses. Karena Tuhan suka proses. Kalau kita tidak bisa menikmati proses hari-hari ini, tunggu hasilnya baik, baru kalau hasil baik menikmati hidup, maka kita tidak akan pernah bersuka cita. Makanya malam ini yuk nikmati aja proses demi proses, musim demi musim, karena di balik proses, di balik setiap musim kekeringan kita pasti ada rencana Tuhan. Yang pasti, saudara percaya di tengah sulitnya hidup, jaminan janji Tuhan itu tidak akan pernah bergeser atas hidup orang benar. Apalagi Tuhan berkata gini, aku ini Tuhan Allah yang setia, tidak perlu diragukan. Kalau aku menjamin hidup orang benar, itu pasti jaminannya pasti. Kalau aku berjanji buat orang benar, aku tidak akan pernah lalai untuk menggenapi janji-janjiku. Itu sebabnya malam ini siapapun saudara dan saya, jangan pernah stres. Hari-hari ini saya mendengar banyak ya,
bagaimana banyak orang bunuh diri, termasuk di luar negeri. Sudah banyak orang yang bunuh diri, ada banyak orang depresi hari-hari ini. Kalau saudara dengar berita itu begitu sangat menakutkan, saudara. Ya, begitu dengar berita, melihat realita, buka mata dengar, buka mata melihat fakta, kita setiap hari akan stres realitanya. Saya percaya bahwa setiap kehidupan orang benar nanti di masa-masa yang tersulit, tidak usah takut. Kalaupun saudara sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kita ini umat pilihan Allah, bangsa Israel. Nanti kalau sampai masa sukar itu puncak, kita pun nanti dipelihara Tuhan dengan apa? Dengan tiang awan, tiang api yang sudah disediakan setiap hari, yang namanya mana, air, daging puyuh, ya semuanya itu akan disediakan buat saudara dan saya setiap hari, tidak perlu takut. Makanya hari ini bangun mental, jangan menjadi orang yang takut. Kita buka dulu di ayatnya. Senyatanya kenapa masa sukar, masalah, saudara harus menjalaninya. Kita tidak bisa hari ini datang sama Tuhan cuma nuntut mana hasilnya, enggak. Tapi kita dituntut hari-hari ini menjalani proses. Kenapa kita perlu diproses? 1 Yohanes 2. Nanti kita lihat di balik semua masalah kita, saudara tidak perlu nangis bombay. Yang perlu dilakukan ketika saudara melakukan kewajiban saudara sebagai orang benar, maka janji dan jaminan Tuhan itu pasti. Saya akan ajarkan nanti khotbah saya hari ini ringan, supaya ini dijadikan mindset, ya. Karena di masa sukar iblis pasti paling takut dengan tips-tips yang kita pelajari lewat firman Tuhan. Karena firman itu Allah sendiri. Waktu kita memakai senjata firman Tuhan, senyatanya kita sedang mengizinkan Allah itu berperang. Kita cukup diam saja, meyakini kebenaran firman. Setelah berikutnya, maka kebenaran itu pasti memerdekakan saudara dan saya. Makanya enak, orang yang hidup di atas firman pasti jadi orang merdeka. Karena kebenaran firman Allah, Tuhan itu pasti berperang buat saudara dan saya. Lihat di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4 sekilas. Kenapa sih kita perlu melewati semua ini? Dan inilah tandanya bahwa kita itu mengenal Allah. Lihat ya, kita ini jangan sampai kita hanya tahu Yesus itu Tuhan, Yesus itu hebat, Yesus itu juru selamat, tapi kita tidak kenal. Orang yang hari ini dipaksa Tuhan, saya bisa mengenal Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, itu lewat proses. Dulu waktu zona nyaman, saya jadi orang Kristen sejak lahir, tapi saya tidak kenal Tuhan saya dengan benar. Tapi dengan proses saya mulai kenal siapa Tuhan Yesus, sehingga itu membuat saya menjadi orang yang selalu percaya diri. Di tengah masa sukar orang sudah, ya kadang-kadang lucu, mbak-mbak saya kalau dulu saya lagi ngalami terpuruk, yang datang bawa berita itu yang nangis duluan, saudara. Mbak saya itu bisa nangis, gitu, dia nangis, dia pegangi tangan saya, dia bilang gini, yang kuat ya, yang kuat tuh, gitu. Tapi herannya setelah dia ngomong gitu, saya dengar berita itu, saya bilang gini, sudah, nggak usah bersedih, harus kuat. Ngapain takut dengan berita buruk? Nggak usah, itu cuman pelatihan supaya saya jadi orang yang kuat, saya bilang gitu. Setelah itu dia bilang gini, iya ya, saya nangis-nangis, ternyata bos saya juga tidak nangis, malah dia nguatin saya. Nah, kita percaya hari ini, lihat tandanya kalau kita mengenal Allah, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Seringkali kita berkata mengenal Allah, tapi kita itu tidak kenal kok senyatanya. Kalau kita sering mengabaikan perintahnya Tuhan, senyatanya kita itu tidak kenal siapa Tuhan. Orang yang kenal Tuhan dengan baik, pasti akan menuruti perintahnya. 4. Barang siapa berkata aku mengenal Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Seringkali posisi kita itu sebagai pendusta. Kita tidak hidup menurut perintahnya, kita pemberontak.
kita sudah ndak nurut, sudah gitu kita melawan kebenaran, sudah dikasih tahu jangan seperti ini, kita lawan. Sering kali firman berkata jangan marah, tapi kita berkata ndak bisa Tuhan, ndak bisa, kali ini aku harus marah. Itu tipe orang pemberontak. Yang ketiga adalah pecundang. 3P ini jangan ada di dalam kehidupan orang benar. Makanya hari ini kalau kita ini mau hidup melihat janji dan jaminan Tuhan, maka kita jangan jadi orang yang 3P, pendusta. Orang yang hari ini tidak menuruti perintahnya, ya. Yang kedua, pemberontak. Yang ketiga, pecundang. Pecundang itu apa? Orang banyak tahu firman, tapi saudara senyatanya saudara tidak pernah menghidupi firman. Ada dikit berita buruk sudah takut, tidak berani menghadapi realita hidup. Berapa banyak orang mau bunuh diri, orang hari ini lebih takut ya menjalani hidup daripada orang bunuh diri itu tidak takut mati. Mereka lebih takut menjalani hidup daripada mereka takut akan kematian. Makanya bunuh diri. Malam ini pastikan masalah itu cuma membuat saudara diajari sama Tuhan. Engkau harus jadi anak Tuhan, orang benar, yang jangan tipenya pendusta, pemberontak, dan pecundang. Orang benar harusnya tidak jadi pecundang. Kalau Tuhan berulang kali berkata jangan takut, tapi pada kenyataannya kita takut. Kita tiap hari khawatir, buka mata khawatir, buka mata takut, buka mata hidup dalam depresi. Itu tipe orang pecundang. Kalau kita mengenal siapa Tuhan di pihak kita, kita hari ini yuk, kita semua tidak akan jadi pendusta, pemberontak akan kebenaran firman. Walaupun sakit aku harus ngampuni, harus. Bu Eli, sudah berapa kali suamiku diampuni, masa ngampuni lagi? Harus. Kalau kita tidak ngampuni, nanti kita jadi pendusta, pemberontak. Loh Bu Eli ngadepi realita suami seperti ini, saya kan ya gimana, tidak usah takut. Mau kita ngampuni, kita jadi keset, kita tidak akan jadi keset selamanya. Buat apa kita jadi orang penakut? Lebih baik kita percaya, di balik masalah kita mulai bangun mindset malam ini. Ada janji dan jaminan Tuhan. Yuk kita lihat. Makanya kalau kita mau jadi anak Tuhan, jangan menjadi 3P. Pendusta, pemberontak, pecundang. 3P ini jangan ada di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus semangat. Ya sudahlah Tuhan, yang penting ini. Nah ini kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja 2. Ayat 3 sampai 4a. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 4a. Ya, kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 4a. Lakukanlah, nah ini, kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Seringkali kita nggak melakukan itu, makanya banyak anak Tuhan, orang Kristen tapi dengan tipe 3P. Kita tidak setia melakukan kewajiban. Kita lebih melakukan sehari-hari itu sebagai pendusta, sebagai pemberontak, kita sebagai pecundang. Tapi firman Tuhan malam ini jelas berkata, lakukanlah kewajibanmu itu dengan setia. Kita ini cuman setia menuntut hak kita kepada Tuhan. Tapi imbal baliknya kalau kita setia hari ini menuntut mana hakku, mana janjiku, mana Tuhan jaminanmu. Kita seringkali cuman datang sama Tuhan menuntut mana janjimu, mana jaminan hidupmu. Kalau engkau berkata katanya orang benar pulang sorak-sorai, katanya orang benar hari ini Tuhan hidup damai sejahtera sukacita dan sebagainya. Tuhan katanya aku keluar lebih dari pemenang. Tunggu dulu. Kita seringkali lupa. Kita cuman banyak menuntut hak kita. Mana kemenangan, mana pemulihan yang indah Tuhan, mana masalahku selesai dan sebagainya. Kita lupa. Apa yang saudara lupa hari ini? Yaitu kita lupa melakukan kewajiban kita dengan setia. Kita sering kali lupa. Kita hari ini on off.
suka marah, suka maki orang, suka iri hati, suka tidak terima, ya banyak hal kita tidak melakukan kewajiban. Lihat, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara percaya jalan yang ditunjukkan Tuhan itu, makanya nikmati proses. Jalan yang ditunjukkan Tuhan itu selalu masuk jalan yang sempit, sesak, pikul salib, ya, jalan bercucuran air mata, itu menurut jalan yang ditunjukkannya. Tapi berapa banyak orang tidak mau melewati jalan ini, maunya jalan tol, jalan bebas hambatan, ya, jalan yang enak, nyaman, tidak bisa, saudara. Kewajiban kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau menurut hari ini, jalan yang ditunjukkannya, dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Kalau kita mau lihat kehidupan kita menikmati, lihat ayat berikutnya. Apa yang dikatakan firman? Supaya. Nah, supayanya ini yang banyak kita pakai. Engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan beruntung dalam segala yang kau tuju. 4a. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya. Seringkali kalau kita mau, yuk malam ini ndak usah bingung dengan masalah. Ada banyak orang yang berapa hari ini terus, Bu Eli ndak kuat-kuat Bu, sudah jangan lihat hasil. Lu gimana Bu, ndak usah lihat hasil, sudah. Lakukan aja kewajiban kita dengan setia aja Bu, lakukan terus ya Bu, lakukan. Sudah, jangan mempercepat prosesnya Tuhan, karena kita harus setia tetap menjalani prosesnya Tuhan. Jalan yang ditunjukkannya memang tidak enak, tapi Tuhan bilang setia aja nak, memang tidak enak. Yang penting kamu hari ini ngikuti perintah, aturanku, taat aja, sudah. Walaupun padang gurunnya belum berlalu, tetap setia aja, lakukan bagianmu, maka aku akan melakukan bagianku. Aku akan melepaskan, memberikan hakmu. Bagian Tuhan apa? Kalau kita melakukan bagian kita, nggak usah minta untung berhasil, otomatis Tuhan itu memberikan kita 3 hal malam ini. Makanya di tengah masa sukar, saudara mau nangis bombay, saudara merenungi nasib, merenungi masalah, mikiri hutang, mikiri suami ndak pulang, mikiri pelakor yang tambah kurang ajar, mikiri anak-anak berontak, bisa ndak ciptakan solusi masalah? Ndak bisa. Tetap kita lakukan hari ini, fokusnya itu jangan salah. Waktu kita fokusnya hari ini cuman kapan hasil beruntungnya kapan Tuhan. Kapan beruntung dalam segala hal yang kulakukan, kutuju, kapan janji Tuhan. Itu semakin kita tidak akan melihat semuanya itu digenapi. Karena kita lalai setia melakukan kewajiban kita. Sementara Tuhan tidak pernah lalai kok untuk menggenapi apa yang menjadi hak kita. Dia tidak pernah lalai. Yang pertama 3 hal. Bagaimana dibalik masalah, dibalik proses jalan yang ditunjukkan Tuhan, sekalipun tidak enak di ruang tunggunya Tuhan, itu tetap aman. Yang pertama, kita sedang dibawa apa? Jaminan Tuhan. Beruntung dalam segala yang kita lakukan. Waktu engkau tidak fokus dengan masalah, tapi fokus setia melakukan kewajiban kita, setia di jalan yang ditunjukkannya Tuhan. Ya sudah Tuhan, sudah setia suami tidak pulang rumah, ya sudah. Sudah hari ini ngucap syukur, berdoa, puasa, toko sepi, ya sudah, tidak usah fokus dengan hasil. Tapi setialah melakukan kewajiban, yaitu apa? Yang pertama, jaminannya Tuhan.
Kita katakan malam ini, aku sedang dibawa Tuhan beruntung dalam segala yang kita lakukan. Artinya, apa yang dikerjakan tangan kita, Tuhan buat berhasil. Pastikan di tengah masa-masa ini kita ngerti. Jangan terus ambil bagiannya Tuhan. Nuntut terus, mana bagiannya Tuhan? Yang jadi pertanyaannya malam ini, sudahkah kita di tengah masalah, di tengah proses, kita kenal Tuhan dengan benar? Sudahkah kita melakukan kewajiban kita? Sudahkah kita hari ini hidup sungguh-sungguh hidup di jalan yang ditunjukkan dan setia akan perintah, taat akan perintah peraturannya? Itu jadi koreksi kita malam ini. Kalau kita mulai fokusnya berubah, lihat ya, Tuhan itu selalu berkata, supaya nak, waktu hutangmu besar, tapi engkau setia melakukan kewajiban, percayalah, aku sedang membuat engkau beruntung dalam segala yang engkau lakukan. Hari ini pastikan, kita di tengah masa yang sulit, ada banyak keberuntungan karena kita hari ini setia melakukan kewajiban kita. Yang kedua, beruntung dalam tujuan akhir. Perjalanan ini belum berakhir. Saudara ngalami masa yang sukar itu masih di koma. Tapi nanti beruntung di tujuan akhir. Ini belum akhir, belum ending saudara. Jadi jangan pernah takut menghadapi apapun. Realitamu tidak berubah tambah parah. Percayalah, Tuhan bilang gini, tidak usah bingung dengan masalah. Tetap aman. Karena aku yang jamin. Pasti beruntung dalam segala yang kau lakukan di masa hutangmu, di masa suamimu tidak setia. Engkau tetap beruntung dalam tujuan akhirmu. Dan engkau pasti lihat, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya. Waktu kita setia melakukan kewajiban kita, maka Tuhan setia menepati janji Tuhan. Jadi apa jaminannya Tuhan? Kita pasti beruntung dalam segala yang kita lakukan. Kita pasti beruntung dalam tujuan akhir. Dan yang ketiga, janji Tuhan. Kita pasti menikmati janji Tuhan. Karena Tuhan itu setia menepati. Sekali lagi, kalau Tuhan setia menepati janjinya, berarti janji Tuhan itu pasti saudara dan saya nikmati enggak? Oh jelas. Jelas itu. Makanya hari ini siapapun yang lagi ngalami masalah berat, semakin saudara takut, semakin jadi pecundang, semakin berontak, semakin jadi pendusta. Saudara hari ini tidak akan lihat keberuntungan, tidak akan menikmati banyak janji Tuhan. Tapi waktu di tengah masa sukar, saudara setia. Sudahlah, kalau tidak boleh marah, tidak usah marah. Kalau tidak boleh maki orang, tidak usah maki orang. Fokusnya benar. Kalau fokusnya benar, sesuai dengan firman Tuhan, malam ini, percayalah, kita semua di tengah masalah itu akan menikmati keberuntungan demi keberuntungan, janji Tuhan demi janji Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan, itu sudah pasti. Tidak mungkin Tuhan itu gagal menggenapi semua janji, jaminannya dia pasti berikan. Makanya firman di 1 Raja-Raja 2 ayat 3-4a itu jadi pegangan hidup. Malam ini yuk kita semua mau praktek 3 hal. Bu Eli, kalau beruntung dalam segala yang kita lakukan itu contohnya apa? Di tengah masa sukar. Saya rangkum saudara ya. Hari ini siapa yang lagi ngalami masa kekeringan, keuanganmu lagi nipis, percayalah, tiap hari katakan, aku hidup di dalam bakulnya Tuhan. Yang pertama, apa yang membuat kita beruntung dalam segala hal ketika kita setia melakukan kewajiban kita. Sekalipun kita hidup di masa yang serba tidak cukup, Tuhan itu tetap katakan, nak cukup. Ada sisa 12 bakul yang tidak akan pernah kekurangan. Selama 12 bakul, saudara katakan, aku hidup dari bakul demi setiap bulan bakulnya Tuhan tidak akan kekurangan. Itu yang membuat engkau tetap beruntung
beruntung ketika saudara dan saya hari ini setia aja melakukan kewajiban kita. Kalau murid-murid tidak setia melakukan perintahnya Tuhan, maka 5 roti 2 ikan tidak akan pernah terjadi sisa. Percayalah, hari ini hidupmu kekurangan, engkau pasti beruntung karena kita punya bakulnya Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah sediakan apa? Atas Nabi Elia, waktu masa kekeringan, katakan Tuhan, sebagaimana Nabi Elia disediakan burung gagak di masa-masa kekeringan dan sungai kerit, maka hari ini aku pasti beruntung di tengah masa kekeringan. Saudara tetap setia melakukan kewajiban, katakan hari ini ada jaminan, yaitu selain bakul, Tuhan menjamin disediakan hari ini burung gagak, dikirim, diperintahkan burung gagak profetik setiap hari. Katakan ada burung gagak sungai kerit yang akan memelihara hidupku di masa-masa yang kering. Saudara perlu perkatakan ini, karena ketika kita sudah setia melakukan kewajiban kita, maka hak kita akan menikmati bakulnya Tuhan. Tuhan perintahkan burung gagak dan Tuhan sediakan sungai kerit di masa kekeringan. Yang ketiga, perkatakan profetik, Tuhan, engkau tetap sediakan minyak dalam buli-buli untuk bisa bayar hutangku, bahkan aku bisa hidup dari lebihnya. Setelah aku bayar hutang, aku tetap bisa hidup dari selebihnya, baik aku dan anak-anakku dan seisi rumahku. Saudara mulai perkatakan ini. Kita mau ambil langkah profetik, karena di balik masalah ini cuman proses yang membuat kita hari ini untuk disiplin melakukan kewajiban, supaya Tuhan tidak mau jadi orang benar tapi statusnya 3P-nya tetap ikut, nggak mau. Mulai malam ini Tuhan mau jadi kita semua jadi orang benar tanpa 3P, tanpa status pendusta. Kita suka berontak, kita pecundang, apa-apa takut, apa-apa khawatir, enggak. Kalau kita jadi anak Tuhan, apa-apa takut, khawatir, itu tipe orang Kristen, orang benar yang tipenya pecundang. Jujur, kalau kita tahu pasti bahwa yang menyertai kita itu tidak terkalahkan. Kita takut menghadapi tantangan, menghadapi musuh, berarti kita ini bukan tipe orang yang percaya, tapi kita orang yang pecundang. Makanya malam ini siapapun saudara dan saya mulai katakan profetik. Saya ajari hal yang gampang supaya gampang diingat. Tuhan, aku percaya. Waktu aku setia sama suamiku yang tidak setia, aku tahu Tuhan berjanji menjamin keberuntungan dalam segala hal yang aku lakukan. Walaupun di masa yang tidak cukup, Tuhan sediakan bakul lebih dari cukup. Walaupun di tengah masa kekeringan yang panjang, ya 3,5 tahun tidak turun hujan sekalipun, aku ngalami masa paceklik yang panjang, Tuhan engkau perintahkan hari ini burung gagak, sungai kerit engkau sediakan buat aku dan seisi rumahku. Tuhan, aku di tengah debt collector yang tagih-tagih, hutang yang banyak, aku tahu Tuhan sudah sediakan minyak dalam buli-buli sehingga aku bisa bayar hutang, bahkan aku bisa hidup dari selebihnya, aku dan seisi rumahku. Saudara percaya, waktu ini diperkatakan, iblis yang dengar itu gemetar, saudara. Iblis akan gemetar, dan saudara perlu tahu, waktu kita setia aja melakukan kewajiban kita, kita pasti disediakan keberuntungan. Tuhan bilang gini, apa yang tidak bisa aku cukupkan dengan bakulku, apa yang tidak bisa aku pelihara engkau di masa kekeringan, aku memerintahkan burung gagak, aku menyediakan sungai kerit untuk engkau makan, untuk engkau minum, bahkan seisi rumahmu. Apa yang tidak bisa aku lakukan ketika aku menyediakan minyak dalam buli-bulimu, tidak akan pernah kekurangan. Engkau pasti bisa bayar hutang, bahkan engkau bisa hidup dari sisanya buat engkau dan seisi rumahmu. Apa yang perlu kita takutkan hari ini? Pastikan saudara tidak perlu takut, setia aja, ikuti jalannya, tidak usah mempercepat prosesnya Tuhan, tidak usah marah sama Tuhan, tidak usah berkata sampai kapan ini Tuhan terjadi, sampai kapan ini masa kekeringan, sampai kapan aku hidup serba kekurangan, sampai kapan aku hidup terus dalam hutang yang tidak cukup. Tidak, mulai hari ini kalau firman Tuhan berkata supaya aku membuat engkau beruntung dalam segala yang engkau lakukan. Kenapa?
Karena bagian Tuhan menyediakan bakul, memerintahkan burung gagak, menyediakan sungai Kerit, bahkan Tuhan menyediakan minyak dalam buli-buli. Maka tidak ada orang yang hari ini dalam perjalanannya buntung. Pasti Tuhan menjamin keberuntungan dalam segala hal yang kau lakukan. Yang penting Tuhan bilang gini, setia nak. Walaupun sulitnya masa kering ini membuat engkau capek, engkau sudah tidak tahu lagi bayar hutang gimana dan sebagainya, pastikan malam ini setia aja. Tidak usah marah sama aku. Suamimu didoakan tambah parah, setia aja jadi istri. Tidak usah ditukar tambah suamimu. Sudahlah, aku sang pemelihara hidupmu. Aku perintahkan burung gagak. Aku sediakan sungai Kerit. Aku sediakan semua. Hari ini pastikan apa yang dikerjakan kita akan dibuat beruntung karena dia melakukan bagiannya dengan caranya yang ajaib. Yang kedua, ya, diingat-ingat gampang ya. Jadi hari ini katakan, Tuhan, aku mau tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan. Yang penting aku belajar setia kok jadi orang benar. Setia aja dalam prosesnya Tuhan. Aku tahu aku sedang dibuat beruntung dalam segala hal yang aku lakukan. Apa yang aku butuhkan di tengah proses itu semua Engkau sudah sediakan. Kebutuhanku semuanya. Yang kedua, bagaimana beruntung dalam segala tujuan akhir. Yang kedua apa saudara? Beruntung dalam tujuan akhir gampang diingatnya. Yang pertama, katakan, aku tidak takut dalam hari ini walaupun penderitaan makin puncak. Aku tahu ending hidupku, segala sesuatu pasti dibuat indah pada waktunya. Tujuan akhir kenapa beruntung? Karena aku dibawa Tuhan keluar lebih dari pemenang. Tujuan akhir kenapa beruntung? Karena masa depan yang penuh kebahagiaan. Di Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itu sebabnya yang kedua katakan, firman Tuhan berkata, Tuhan membuat beruntung pada tujuan akhir. Aku percaya apa yang aku tuju dalam perjalanan on the way itu bukan berakhir dengan kebuntungan. Karena Tuhan pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Roma 8 ayat 37, aku pasti keluar lebih dari pemenang. Yang ketiga, Titus 2 ayat 13, aku pasti punya masa depan yang penuh kebahagiaan. Firman Tuhan jelas berkata di Titus 2 ayat 13, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, penuh bahagia. Jadi tidak ada ruginya. Kita hari ini setia aja, sudahlah setia. Tuhan hari ini belum jawab semua masalahmu, tidak berubah-berubah tambah puara, setia aja, taat aja. Di jalan yang ditunjukkan Tuhan, nak, kamu harus melewati jalan ini ya nak. Walaupun hari ini aku izinkan suamimu tambah galak, keadaan keuanganmu tambah sulit, tapi aku mau engkau tetap setia aja. Ikuti jalanku, ikuti prosesku. Di tengah masalah yang pasti, aku akan menyediakan keberuntungan. Itu tadi, tidak usah takut. Yang kedua, keberuntungan di dalam tujuan akhir, ya, dalam apa yang kita tuju. Kita semua pasti hidup ini punya tujuan kan. Tidak mungkin orang kalau tidak punya tujuan, maka orang ini tidak waras. Setiap kita pasti punya tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita mengikut Kristus? Kita tahu Tuhan. Makanya saya sering kali bilang sama orang kalau konseling, jangan takut, kita ini enak, kita ini jadi orang benar, kita sudah tahu ending hidup kita. Tuhan tuh sudah kasih seumpama skenario. Tuhan bilang gini, tidak usah takut. Memang jalannya berliku-liku, tapi orang benar itu sudah tahu ending hidupnya itu pasti segala sesuatu indah, keluar lebih dari pemenang, punya masa depan yang penuh bahagia. Kurang apa? Coba kita mau marah sama Tuhan. Kalau kita keluar dari prosesnya Tuhan, tidak setia dengan kita mengikuti prosesnya Tuhan, siapa yang jamin hidup kita di akhir? Dunia bisa jamin, wong dunia aja dalam perjalanan dilenyapkan. Itu kan firman Tuhan. Orang kaya dalam perjalanan dilenyapkan. Orang punya
perusahaan besar raksasa konglomerat dalam perjalanan dilenyapkan. Kalau dia tidak setia dengan melakukan kewajiban mengikut Kristus. Lah kita hari ini sudah, yang setia-setia bisa bobok ya malam ini. Katakan, Tuhan terima kasih, aku beruntung dalam segala yang aku lakukan, karena Engkau sudah sediakan bakul burung gagak, diperintahkan di masa kekeringan yang kering kerontang ini Tuhan, ada sungai kerit Tuhan, ada minyak dalam buli-buli, aku pasti bisa bayar hutang, bahkan bukan hanya bayar, janji Tuhan aku bisa hidup selebihnya dari lebihnya aku dan anak-anakku. Itu diucapkan, saudara. Kita harus punya mental firman hari ini. Kalau kita punya mental firman, kita punya senjata untuk melawan tipu daya iblis. Iblis paling takut kalau kita keluarkan ada tertulis. Padang gurun waktu Yesus dicobai, Yesus tidak butuh senjata apa-apa kan? Waktu dicobai di padang gurun sama iblisnya ngibrit, malaikat Tuhan datang melayani kita. Kita membutuhkan ini hari-hari ini. Kita lagi membutuhkan malaikat Tuhan yang datang melayani, iblis yang ngibrit lari. Ya, jangan sampai kita ngundang iblis, malaikatnya yang hari ini, malaikat Tuhan hari ini tidak diperintahkan sama Tuhan untuk memberikan surprise, door prize. Kenapa? Karena kita tidak setia. Kita marah, kita ngomel, kita bersungut-sungut kayak bangsa Israel. Tapi malam ini pastikan, yuk kita mau profetik terus setiap hari ya. Saya juga belajar terus mengucapkan firman, karena saya tahu kemenangan itu hanya iblis itu paling takut dengan ada tertulis. Iblis itu tidak pernah takut dengan apapun, dia hanya takut dengan ada tertulis dari firman. Apa yang saya jelaskan tadi ini semua firman, saudara. Waktu saudara ngomong, Tuhan bakul, itu firman. Tuhan, yang namanya burung gagak, sungai kerit, itu firman, saudara. Minyak buli-buli, firman, saudara. Hari ini segala sesuatu indah, firman. Lebih dari pemenang, firman. Pengharapan masa depan yang penuh bahagia, Titus 2 ayat 13, firman semua. Yang terakhir, pastikan malam ini kita mulai berkata-kata firman. Ya, katakan, di balik masalahku yang berat ada jaminan janji Tuhan yang pasti itu akan digenapi. Makanya hari ini semangat ya. Yang terakhir, bagaimana Tuhan itu akan menggenapi janjinya. Kita semua akan menikmati janji Tuhan. Kalau dia setia menggenapi, maka kita pasti menikmati janji Tuhan. Selain kita melihat keberuntungan, kita juga akan menikmati banyak janji Tuhan hari-hari ini di tengah masalahmu. Yang penting setia. Waktu kita keluar dari prosesnya Tuhan, kita pilih cara dunia, kita tidak nikmati banyak janji Tuhan. Dunia kalau janji cuma sekedar janji, tapi realisasinya itu banyak yang bohong, banyak yang realisasinya itu semuanya hanya tipuan belaka. Tapi sekali kita setia mengikuti prosesnya Tuhan, Tuhan juga setia menggenapi janjinya. Artinya hari-hari ini di tengah masalahmu, engkau akan menikmati banyak janji Tuhan ya. Lihat apa yang dikatakan Yeremia 33 ayat 14. Tapi kita harus sabar. Yeremia 33 ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Pastikan malam ini, Tuhan itu tidak mungkin lupa sama janjinya. Dia pasti menggenapi janji yang telah dikatakan buat saudara dan saya. Yosua itu yang 21 ya, ayat 44 sampai 45. Ini yang dikatakan profetik. Mulai malam ini perkatakan apa yang menjadi janji Tuhan, katakan. Dan Tuhan, Yosua 21 ayat 44 sampai 45. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semuanya akan diserahkan Tuhan kepada mereka. Percayalah, pastikan malam ini janji Tuhan itu menjamin keamanan. Tuhan itu berjanji hari ini akan terjadi aman-aman. Dan
janji Tuhan itu didukung oleh sumpah. Bahkan janji Tuhan itu berkata, tidak seorang pun dari musuh yang tahan berdiri menghadapi mereka, semua mereka, musuh mereka akan diserahkan Tuhan. Janji Tuhan apa? Kemenangan. Makanya jadi anak Tuhan hari-hari ini, yuk semangat. Saudara jangan anggap remeh janji Tuhan. Janji Tuhan itu menjamin keamanan. Janji Tuhan itu didukung oleh sumpah. Janji Tuhan itu berisi kemenangan. Musuhmu pasti dikalahkan. Yang 45, lihat ya. Dari segala baik, yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Pastikan malam ini semua janji Tuhan itu pasti dipenuhi. Didukung sumpah, janji Tuhan aman, janji Tuhan itu yang terbaik, pasti akan dipenuhi, tidak perlu takut. Makanya malam ini kita semua akan menikmati banyak janji Tuhan. Katakan, Tuhan, ketika Engkau berjanji, janjimu itu tidak dikendalikan oleh masalahku. Sekali Engkau berjanji, hidup rumah tanggaku pasti aman, keuanganku pasti aman. Bukankah janjimu itu yakin didukung oleh sumpah? Janjimu itu berisi kemenangan, itu tetap diucapkan. Pastikan malam ini semua janji Tuhan hari ini kita akan menikmati. Semua yang lagi malam ini hidup dalam ketakutan, katakan, janjimu pasti aman. Keuanganku aman ya Tuhan, rumah tanggaku aman, kesehatanku aman, anak-anakku aman. Engkau berjanji dengan didukung oleh sumpah, janji yang terbaik pasti Engkau penuhi, dan janjimu itu memberi aku kemenangan. Pastikan malam ini kalau kita bisa mengucapkan 3 hal ini, saya terlalu percaya iblis yang mendengar itu gemetar, saudara. Dan pastikan kalau kita mengucapkan firman itu seperti sesuatu molekul, ya molekul yang di alam roh bekerja. Gambarannya sesuatu terjadi perkara besar. Saudara percaya realitanya yang di alam roh terjadi baru alam nyata. Bukan nyata terjadi, roh terjadi dulu. Waktu kita mengatakan firman, ada sesuatu gerakan di alam roh yang saudara tidak pernah lihat. Itu sesuatu terjadi, peperangan, saudara. Tanpa saudara sadari, peperangan sedang terjadi hari-hari ini. Kita tidak perlu belajar yang namanya seminar bagaimana sukses cepat menjadi kaya. Pada banyak seminar-seminar seperti ini banyak diikuti orang, bayarnya mahal. Bagaimana sukses, bagaimana cepat kaya, bagaimana hidup beruntung, bagaimana hidup melihat masa depan yang penuh bahagia. Tapi pastikan malam ini ketika kita mendengar apa yang Tuhan mau lakukan malam ini, setia. Pesan Tuhan, setia nak, lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut hakmu. Kalau memang Tuhan masih mengizinkan kita semua jalani dapur api, walaupun panas, oh Tuhan, tambah lama tambah panas. Aduh Tuhan, ruginya tambah lama tambah besar, tambah lama tambah sepi Tuhan. Tambah lama suamiku tambah menyebalkan, istriku menyebalkan, sebal, sepi Tuhan. Aduh, stres Tuhan. Percayalah. Nikmati aja prosesnya Tuhan, karena kita dituntut untuk setia melakukan kewajiban. Ada tip yang sudah Tuhan buka rahasianya di 1 Raja-Raja 2 ayat 3-4a tadi, yaitu keberuntungan, jaminan keberuntungan dalam segala hal yang kita lakukan. Keberuntungan hari ini dalam segala yang kita tuju, tujuan akhirmu. Dan menikmati banyak janji Tuhan. Senyatanya inilah tip untuk kita menuju sukses. Bagaimana hidup menuju sukses? Mulai dikatakan. Yuk mulai malam ini. Nggak usah bilang, aduh masalah. Mulai malam ini kita semua berlomba-lomba berkata, bagaimana hidup keberuntungan? Yuk mulai diperkatakan. Aku pasti beruntung Tuhan, dengan bakulmu, dengan burung gagak, sungai kerit, minyak dalam buli.
hutangku lunas, hutangku aku bisa bayar, aku bisa hidup dari lebihnya. Aku hidup dalam bakul demi bakul tiap bulan, pasti bakul Tuhan sanggup mencukupkan, lebih dari cukup. Aku hidup hari ini, ada burung gagak yang diperintahkan untuk memelihara hidupku dengan sungai Kerit setiap hari, seperti Nabi Elia di tengah masa kekeringan yang puncak sekalipun, aku tidak akan pernah takut. Itu mulai diucapkan. Aku percaya tujuan akhirku, aku pasti melihat segala sesuatu indah. Aku keluar lebih dari pemenang. Aku punya masa depan yang penuh kebahagiaan. Bahkan aku tidak takut lagi. Ada banyak janji Tuhan yang akan aku nikmati. Aku aman dalam rumah tanggaku, aman dalam keuanganku, aman dalam sakit penyakitku, anak-anakku, usahaku, semuanya aman. Bahkan aku tahu Tuhan, Engkau mendukung dengan sumpah janjimu yang terbaik pasti Engkau genapi. Kalau didukung dengan sumpah dan janji Tuhan, kita semua pasti hidup dalam kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati. Makanya malam ini tidak usah takut. Saudara senyum, sukacita, ngucap syukur. Ada banyak orang yang berkata gini, Bu, kalau saya ngalami keadaan yang stres gimana Bu? Ngucap syukur. Kalau ruginya besar, ngucap syukur. Suami tidak pulang, ngucap syukur. Suami tambah galak, ngucap syukur. Rugi besar, ngucap syukur. Apapun berita buruk, karena ketika kita tetap setia dengan mengucap syukur, karena kita tahu bahwa kehendakmu bukan kehendakku, pastikan malam ini kita akan melihat janji dan jaminan Tuhan pasti digenapi. Bagaimana hidupmu sukses, apa yang kau lakukan, tujuan akhirmu juga sukses, karena orang benar sudah disediakan ending hidupnya, happy ending itu tadi, karena kita sudah melihat segala sesuatu indah pada waktunya, keluar lebih dari pemenang, pengharapan yang penuh. Lihat ya, Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara lihat ya, apa kata-kata yang membuat kita ending hidup kita, segala sesuatu. Apa yang membuat kita hari ini tenang, lebih dari pemenang, selalu ada di lebih, selalu ada segala sesuatu. Apa yang membuat kita hari ini tenang, bahagia bukan bahagia, penuh. Kata depannya ini loh. Saudara, waktu saya merenungkan firman demi firman, saya itu bilang gini, Tuhan ini memang luar biasa. Kalau sudah beri sesuatu sama anak-anaknya, bukan hanya beri yang baik, lebih baik, tapi terbaik. Lah lihat segala sesuatu, lebih dari pemenang, penuh kebahagiaan. Kata-kata depannya itu loh. Makanya Tuhan bilang gini, nak, setia, setia. Karena yang kau nikmati itu lebih. Yang kau nikmati itu segala sesuatu. Yang kau nikmati itu adalah penuhnya kebahagiaan. Ya, kata-kata depannya itu loh yang membuat kita hari ini sabar, setia aja Tuhan, bonyok-bonyok sudah, setia ngucap syukur. Suamimu ndak pulang tambah galak, mertuamu galak, keuanganmu sepi, mengucap syukur. Bagaimana ketika kita mengucap syukur, tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan, kita setia melakukan kewajiban kita, maka Tuhan setia juga. Hidup sukses buat orang benar bukan caranya kita hikmat pikiranmu, bagaimana cepat kaya, buka usaha. Di masa ya, ada kesaksian seorang ibu yang hari itu ambil utang bank karena dia merasa bahwa ada penawaran-penawaran yang menarik. Dia lupa bahwa hidup sukses ikut Tuhan itu ketika kita setia. Senyatanya dia tidak setia dengan prosesnya Tuhan. Waktu diproses, dia berkata, Bu, saya ambil investasi, saya ikut join tanpa tanya Tuhan. Uang tabungan saya bukannya berlipat, tambah minus, habis, ludes. Sekarang rumah satu persatu, dulu masih ada rumah dua. Rumah dua saya sekolahkan bank dengan harapan satu rumah bisa kembali, satu rumah bisa kembali, ludes Bu Eli. Tapi buat orang benar, Tuhan malam ini sudah memberikan tip bagaimana kita hidup sukses dengan jaminan dan janji Tuhan. Tetap setia dalam prosesnya Tuhan.
Jangan pernah keluar dari prosesnya Tuhan. Kita semua sedang dalam perjalanan sukses ya. Mulai dikatakan ya tiap malam. Tuhan Yesus memberkati. Siapapun kita malam ini, tidak ada yang mukanya kudani lagi. Tidak ada yang tidur hari ini dengan susah minum obat tidur, tapi tidur malam ini dengan sukacita yang penuh, karena yang penuh kebahagiaan digenapi. Hari ini pastikan yang lebih dari pemenang. Hari ini pastikan segala sesuatu pasti dibuat indah. Makanya orang benar itu tidak layak untuk susah, tidak layak untuk sedih, karena kita tahu kemana tujuan akhir kita. Tuhan sudah sediakan jaminan buat orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya malam ini kami mendengar bagaimana kami mau setia dengan prosesnya Tuhan. Karena di balik proses Tuhan itu ada jaminan janji Tuhan. Hidup sukses bukan pakai akal pikiran kami, tapi hidup sukses ketika kami setia melakukan kewajiban kami. Setia taat, setia tinggal dalam prosesnya Tuhan. Senyatanya itulah hidup sukses kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Kau melihat setiap pergumulan setiap kami malam ini. Kami tahu selama ini kami salah, kami gagal fokus. Kami fokus dengan bagaimana kami cuman menuntut hak kami. Tapi malam ini kami mau melakukan kewajiban kami. Sekalipun hasilnya belum terlihat, tapi semua ini dalam perjalanan. Karena Tuhan menggenapi jaminan dan janjinya buat setiap orang benar. Biar malam ini setiap masalah keuangan pasti aman, masalah rumah tangga sudah aman, masalah kesehatan sudah aman, anak-anak sudah aman, semuanya sudah aman di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Biar kami mau menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur, berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless, tetap semangat, tidak boleh lagi nangis-nangis Bombay ya, tetap semangat. Daripada nangis, sedih, tidak berbuah apa-apa, lebih baik ucapkan firman. Ucapkan firman, jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.